bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Bapak. Kami ada saat ini Tuhan. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu Bapak. Layakan kami memang sembahan. Memang kami syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur. Terima
hadapan Tuhan. Kami rindu Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu merasakan Allah hadir bersama kami dalam ibadah hari ini. Karena itu kami menyerah kepada Tuhan. Ambil pimpinan di tengah-tengah kami Tuhan, mulai dari awal ibadah, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami yakin Roh-Mu hadir di tengah-tengah pujian kami. Mengurap yang melayani pujian, singer, bahkan musik, liturgis ini Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang melayani. Urapan Allah turun sehingga rahasia firman-Mu terbuka bagi kami. Roh jahat singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kami, sehingga kami dapat beribadah dengan hati yang dibuka bagi Tuhan dan Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami, dan kami akan buka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom. Belum. Shalom. Dari ada sukacita. Amin. Kita mengatakan Allah sumber kuat. Masih tetap berdiri, mungkin yang udah capek boleh duduk. Tapi tetap kita bersembah Tuhan, kita mentinggikan Tuhan bahwa Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Tiada yang ku ingin hidup ini.
Sambil mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan mengenal setiap kita, Tuhan tahu setiap kita, Tuhan tahu masa lalu kita. Bahkan sebelum Tuhan memilih kita, Tuhan tahu setiap kita, amin. Dan biarlah setiap ujian yang kita naikkan memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya kira siapkan hati kita berfirman Tuhan. Kamu mengatakan Bapa, Engkau mengenal kami, Engkau mengenal Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan jadi karya yang
Jalanmu adalah jalan yang terbaik bagi kami. Rancanganmu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Namun seringkali yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami, kami melangkah sesuai apa yang kami pikirkan baik menurut pandangan kami. Dan kami tidak taat pada rancangan yang Tuhan sudah gariskan bagi kami. Hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia di hadapan Tuhan. Kami anak-Mu, kami hamba. Kami tahu Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup kami. Karena itu bawa kami masuk dalam perancangan. Tuntun kami pada jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami. Ketika kami melangkah keluar dari rancangan, bawa kami kembali ke jalan yang benar dalam rancangan-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan. Dan pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ada 2 minggu ya kalau nggak salah saya nggak hadir. Yang pertama itu memang anak saya sakit, yang minggu kedua, sehingga biasalah kalau anak-anak kecil sakit harus ada ibunya. Lalu yang kemarin kami di persekutuan, saya pernah saksikan awal tahun yang lalu bahwa saya juga pernah ajak Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu itu Natal tahun lalu. Persekutuan itu Natal untuk pertama kali, dan minggu kemarin ulang tahun yang 1 tahun. Dan kami mengadakan acara ibadah padang seperti itu. Jadi acaranya dari pagi sampai sore, karena ada puji Tuhan, persekutuan itu sudah ada anak-anaknya yang cukup, ya belum banyak banget, tapi ada ibadah yang untuk anak juga, ada untuk remaja, pemuda, sehingga biasalah ada acara games dan sebagainya. Makanya minggu kemarin saya izin sama Ibu Gembala bahwa saya tidak hadir di sini, saya sama suami dan pelayanan di sana. Dan puji nama Tuhan, Ibu Gembala langsung ingatkan saya, minggu depan jadwal kamu siap, saya bilang begitu. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Hari-hari ini banyak gereja-gereja anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berbicara tentang bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan. Tetapi juga saya mau mengajak kita semua, selain mempersiapkan diri untuk menghadapi hari Tuhan, kita harus tahu bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengajarkan kita cara berhidup di dunia ini yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun seringkali yang terjadi, anak-anak Tuhan itu gak taat doang sama apa yang Tuhan sudah tuliskan. Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, taat dan kasih. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu menyambung ayat 6, ayat 9 kita membaca bersama-sama. Dan saya undang jemaat Tuhan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini adalah suatu perintah yang paling penting, seperti yang nyata dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah menunjukkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti
kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya mendengar saja menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap hamba Tuhan mereka kalau ia dalam sesuatu yang baik, dia akan balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberi tema khusus, saya menyoroti hal yang lebih khusus dari bagian firman Tuhan ini, bahwa kasih tidak meniadakan kewajiban. Amin. Kasih Allah, waduh, tiba-tiba digede. Kasih itu tidak meniadakan kewajiban. Banyak sekali anak Tuhan, orang Kristen yang berpikir bahwa dia sudah anak Tuhan, dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan, lalu dengan seenaknya menjalankan kehidupannya dengan semaunya, sesukanya. Saat dia menjadi karyawan, dia pikir dia bos karena anak Tuhan kan? Datang siang, nggak menjalankan tugasnya dengan baik. Anak Tuhan soalnya. Saat dia harusnya menjadi murid misalnya, murid yang baik, gak usah belajar. Anak Tuhan kan, nanti pas mau ulangan tutup mata berdoa, lalu tiba-tiba turun dari surga jawabannya dan benar semua 100. Kalau nilainya 0, kok Tuhan gitu sih? Tuhan kok gak adil? Kalau tiba-tiba jadi karyawan yang seperti itu dipecat, kok gitu sih Tuhan? Tuhan gak adil? Kok Tuhan gak jaga saya dengan baik? Tuhan gak jaga pekerjaan saya supaya pekerjaan saya tetap baik? Atau dalam usaha yang kita kerjakan sebagai orang yang berusaha, kita suka-sukanya dengan apa yang kita perbuat dalam usaha kita. Kita menjaga, tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada oleh pelanggan-pelanggan kita kepada kita. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pelanggan, kita kehilangan job, lalu kita salahkan Tuhan. Yang salah Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, yes, itu tidak ada komanya, titik. Tapi Tuhan juga ajarkan kita bagaimana seharusnya hidup di dunia ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita diajarkan benar-benar detail didikan Tuhan buat kita. Bagaimana seharusnya menjadi seorang ayah, bagaimana seharusnya menjadi seorang ibu, bagaimana seharusnya menjadi seorang istri, bagaimana seharusnya menjadi seorang suami, bagaimana seharusnya menjadi seorang atasan, bagaimana seharusnya menjadi bawahan, bagaimana seharusnya menjadi seorang pekerja yang baik dalam pekerjaan. Yesus sudah ajarkan semua jelas, detail. Pertanyaannya, kita taatnya melakukannya? Apakah kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita? Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Tuhan mengajarkan etos kerja, bagaimana seharusnya menjadi anak Tuhan yang benar-benar. Sampai dalam firman Tuhan katakan, kalau seseorang memaksamu berjalan 1 mil, berjalan yang diam sampai 2 mil. Itu Tuhan ajarkan melakukan sesuatu lebih. Itu harus menjadi etos kerja, harus menjadi karakter hidup anak Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita,
hasil kerja kita, hasil usaha kita, orang bangga, orang bersyukur, orang pun kenal siapa kita dan siapa Tuhan kita. Itu tujuannya. Tujuan Tuhan menciptakan kita bukan Tuhan ciptakan kita semua untuk jadi pendeta dan berkhotbah di mimbar. Ya, ada yang Tuhan pilih menjadi gembala seperti Ibu Maria. Tapi kita sekalian ada juga tugas-tugas lain yang Tuhan percayakan bagi kita. Ada juga yang sebagai penginjil, ada juga yang sebagai guru, ada juga yang sebagai pembisnis, ada juga sebagai karyawan. Kita semua ditempatkan Tuhan dengan bagian dan tugas kita masing-masing. Yang Tuhan mau ajarkan hari ini, bahwa kasih Tuhan buat kita, kemerdekaan yang Tuhan beri buat kita, tidak meniadakan kewajiban kita sebagai manusia, insan yang hidup dengan tatanan hidup, dengan etika hidup di dunia ini. Malah kita harus menjadi orang yang lebih dari orang dunia ini. Standar anak Tuhan itu harus lebih. Dimanapun Tuhan Yesus ajarnya, anak Tuhan standar hidupnya harus lebih dari orang dunia. Kalau orang dunia mampu melakukan A, maka kita harus mampu melakukan lebih dari yang mereka lakukan. Kan itu yang tadi firman Tuhan katakan, seseorang memaksanya berjalan satunya, berjalanlah dia dua dengan dia, duanya. Lakukan segala sesuatu lebih dari apa yang dituntut bagimu. Mari kita belajar firman Tuhan. Apa yang dibahas dalam bagian firman Tuhan tentang kasih tidak meniadakan kewajiban. Yang pertama, dalam relasi keluarga. Yang pertama dalam relasi keluarga. Anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Firman Tuhan katakan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hai anak-anak, yang pertama, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, bukan karena orang tuaku baik, karena orang tuaku mengikuti maunya aku, maka aku taat pada orang tuaku. Tidak ada kata seperti itu. Yang kata yang Tuhan Yesus tuliskan dalam bagian firman Tuhan ini, yang dicatat oleh Rasul Paulus adalah taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, siapapun dan apapun keadaan orang tuamu, karena haruslah demikian. Wujud engkau taat kepada orang tua adalah tandanya engkau taat kepada Allah. Bohonglah kalau engkau bilang engkau taat kepada Allah tetapi tidak taat pada orang tua. Simpel kok. Mau ukur ketaatan kita kepada Allah, ukurlah ketaatan kita kepada orang tua kita. Tapi, nah saya kalau di remaja, ibadah remaja, tapinya banyak. Pemuda, anak muda. Tapi papa tuh gak mengerti, ketinggalan zaman. Masa orang berbuat bla 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 bla. Tapi, gak ada tapi. Engkau protes karena orang tuamu menghalangimu main HP. Orang tuamu lebih tahu apa tujuannya, kenapa dia melarangmu main HP. Dia sudah lebih duluan lahir daripada engkau lahir. Dia tahu apa akibatnya kalau lebih banyak main daripada belajar. Masa depan itu gak diukur dengan main HP. Di depan perjuangan hidup gak mudah. Maka engkau harus disiapkan dari awal menjadi orang-orang yang penuh, yang panahnya diisi penuh, tabung panahnya diisi penuh. Dengan apa? Dengan pengetahuan dan pengetahuan, dengan keterampilan demi keterampilan, bukan main HP, main game. Karena tahun yang akan datang, masa depan tidak diselesaikan dengan game.
saat dia menghadapi masa depan, dia tidak takut, dia tidak khawatir karena dia tahu bagaimana cara menghadapinya, karena dia sudah isi tabungnya penuh. Jangan manjakan banget anak-anak itu. Bahkan seorang yang kaya, saya pernah baca tulisan, saya lupa namanya, dia mau mendidik anaknya untuk bekerja dari kecil. Pasti tahu ya, yang pengusaha Indonesia yang siapa ya, Tanjung atau apa ya, yang anaknya masih muda, suruh kerja, suruh usaha sendiri. Dan anaknya jualan barang, pakaian kalau nggak salah, dari pelanggan basi dari SMP. Dia sudah jualan dari SMP. Padahal papanya punya segala sesuatu yang bisa memfasilitasi dia. Gak perlu dia kerja seperti itu. Tapi kenapa? Saya ingat dulu waktu masih kecil, saya salah satu anak yang kesel banget. Kalau bilang benci, ada bencinya sama bapak saya. Bencinya saya adalah, saya itu sekolah dari rumah saya itu 7,5 kilo dengan jalan kaki. Pagi hari jam 5 saya harus jalan. Saya punya papa kerjanya itu lewatin depan sekolah saya. Harusnya pasti antarin dong. Tapi papa saya jalannya juga jam 5 pagi. Dia gak mau telat. Papa saya itu disiplinnya luar biasa. Dan itu terkenal. Saya pulang itu semua bawahan dia itu sudah ceritanya hanya itu saja. Dia lebih duluan dari penjaga sekolah, dulu dia kepala sekolah. Waktu dia jadi camat pun dia lebih awal datang dari OB. Jadi begitulah Jan. Maka dia jam 6, dia sudah jam 5, dia sudah berangkat. Jam 4, jam 3 pagi, saya juga baru ngerti kenapa jam 3 pagi dia akan putar musik kencang lagu rohani. Toeng, kencang banget, kita masih tidur dia udah putar kencang. Jam 4 dia udah mandi. Jam 5 dia membunyikan motor. Maksud dia gak ngajakin kita untuk bangun dan ayo cepat, mau ikut papa gak? Enggak, mau diam aja. Kalau kita mau ikut beliau, maka kita harus bangun juga di jamnya dia. Nanti dia jalan, jam 5 dia udah jalan. Paling lambat setengah 6 dia udah jalan lewatin depan sekolah saya. Saya udah bangun. Bisa nih kaget bangunnya jam setengah 6, jam 5. Cepat mandi-mandi. Ya namanya cewek ya, gak secepat cowok. Apa saya kan cepet banget kalau nyiap itu langsung tus, kilat aja sambar, pohon kenari, itu langsung udah jalan. Dia gak nunggu loh. Padahal dia gak telat. Maksudnya papa tuh pasti gak telat. Dia gak nunggu. Mau cuma 5 menit, saya masih minum susu, gak nunggu dia. Saya masih syarat, gak nunggu dia udah langsung jalan. Itu kesel banget. Anak gitu loh. Dia gak nunggu. Setelah itu, pokoknya kalau dia pulang lewat pas saya lagi di jalan, dibawa sih. Tapi dia gak nunggu depan sekolah misalnya. Nanti pulang, papa tunggu ya. Gak ada kayak gitu. Dan dari kecil, saya ingat sekali, papa mama saya itu PNS, dua-duanya. Jadi kalau di daerah itu lumayan lah, maksudnya hidupnya dibanding dengan orang-orang daerah. Tapi papa saya nggak pernah manjakan kami satu orang pun, termasuk adik saya yang paling kecil, anak tunggal cowok satu-satunya. Nggak. Ada cerita dan itu waktu dia menjadi camat. Adik saya minta liburan ke Kupang. Kapal itu cuma 50.000 Pak. Dia bilang sama anak saya, gali pohon di depan kantor camat, tanam pohon. Nanti papa kasih upah. Gimana Gimana rasanya jadi anak yang orang tuanya ada gitu, bukan gak punya. Itu kami dari kecil tuh kayak kesel banget. Tapi ternyata diam-diam papa saya ngomong sama mama saya begini. Mama saya kan marah kalau yang kayak gitu. Mama saya pasti kalau ada mama saya langsung terangin. Tapi kalau segala sesuatu mama saya terangin, kan habis
gajinya. Jadi papa saya dimarahin sama mama saya. Kok kamu gitu banget sih, tega banget. Ini anakmu satu-satunya, cuman liburan kali ini dia mau ke Kupang doang, masa digituin sih? Terus dia bilang begini, suatu saat ingat, kalau mendadak saya mati. Dia ngomong kayak gitu. Kalau mendadak kita nggak ada, mereka nggak susah hidupnya. Percayalah, ini didikan terbaik untuk mereka. Suatu saat mereka akan berterima kasih kepada kita. Saya baru tahu hal ini ketika papa saya meninggal. Saya baru tahu kalimat ini dititipkan pada mama saya. Karena mama saya namanya ibu nggak akan tega lihat anaknya kayak. Saya pernah jual koran bapak ibu waktu saya masih SMP. Malunya luar biasa, SMA itu saya bintang NTT. Saya juara satu pemegang pialanya gubernur NTT menyanyi. Ditulis, muncul di TVRI NTT, muncul di koran, muncul di majalah. Sampai suatu saat saya antar koran itu dan orang bilang, "Kenapa poster saya gede di depan? Udah pakai masker, udah pakai kacamata. Orang yang terima koran itu lihat poster di bagian depan. Ini kamu ya?" Gimana rasanya Bapak Ibu? Gak enak kan? Sangat. Poster saya di depan, saya nganter pula. Tapi saya tahu setelah saya dewasa, papa saya ajarkan untuk tidak sombong saat kamu berada di atas. Biasa-biasa saja. Hidup itu biasa-biasa saja. Saya baru ngerti hal itu. Saya waktu itu marah benar waktu orang itu kenalin saya. Suatu tubuh ya kan udah muncul di TV, udah muncul. Saya udah tutup pakai masker, tutup muka, udah pakai kacamata, berusaha untuk supaya nggak orang kenal saya. Orang kenal saya juga. Padahal di kampung yang berbeda. Kalau mau punya anak yang kuat di masa depan, didik anakmu. Jangan manjakan anak. Gak tega sih, jujur setelah menjadi orang tua. Saya melakukan apa yang papa saya lakukan itu gak tega. Karena kita mampu kan, gak mampu. Kenapa kita harus lakukan itu? Tapi saya tahu bahwa kalau orang tua yang sanggup mendidik anaknya seperti itu, pasti dia kuatkan hatinya. Karena ada perasaan kasihannya loh. Saya mengerti, saya baru mengerti kenapa papa saya kadang-kadang pada saat setelah bicara lalu dia balik belakang kayak gitu, gak mau lagi, kayak dia supaya hatinya yang tadi udah tegas itu gak jadi goyah. Dia langsung ngomong, selesai itu dia langsung balik belakang. Jadi kita pikir tega banget gitu, padahal hatinya gak kuat sebagai seorang ayah untuk harus melakukan keputusan-keputusan yang demikian tegas dalam hidup untuk anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, kenapa sehingga seorang Ciputra yang dulunya dia tidur kan, dia jadi kerja yang kayak aku baca perjalanan hidupnya, dia seorang yang sulit banget dalam perjalanan. Dia masuk Jakarta, dia berjuang sampai tidur di meja dan segalanya untuk menyelesaikan tugasnya. Dia harus tidur di meja, berjuang seperti itu, tapi dia menjadi seorang pemilik perusahaan yang luar biasa, seorang yang gigih. Karena ternyata setelah saya belajar, perjalanan hidup yang sulitlah yang membuat seorang menjadi kuat. Bukan kemudahan. Kasih kemudahan, tapi kasih juga didikan dalam kemudahan itu. Kita kasih hal-hal yang bisa kita kasih. Di dalamnya didikan, bukan manja. Karena dalam manja nggak ada sebuah didikan yang kita berikan. Malah kita menyiapkan anak kita pada saat di depan. Mereka bukan menjadi orang-orang yang kuat, tetapi orang-orang yang lemah. Mereka bingung dengan masa depan. Kenapa seperti ini? Aku harus berlaku apa? Aku harus berbuat apa? Tapi orang sudah lari di depan. Firman Tuhan katakan, anak-anak tak
taatilah orang tuamu. Tapi orang tua pun diajar, didiklah anak-anak kita dalam ajaran Tuhan. Persiapkan mereka. Mazmur katakan, isi penuh tabung panah mereka. Ajarkan mereka yang seharusnya mereka tahu. Didik mereka yang seharusnya mereka tahu. Saya pernah katakan bahwa bapak saya selalu bicara tentang tanggung jawab, disiplin, A, B, C, D. Wah, saya bilang papa saya guru, mama saya guru, tapi saya gak pernah diajar. Boro-boro les, gak dilesin juga. Saya cuma dilesin satu-satunya bahasa Inggris, karena papa saya sama mama saya gak pintar bahasa Inggris. Itu satu-satunya yang saya dikasih les. Yang lain enggak, disuruh belajar sendiri. Tapi buku memang disiapkan Bapak Ibu, karena buku di rumah, kekayaan kami itu buku. Buka rumah kami itu langsung dapat lemari buku. Segala mata pelajaran, segala itu buku semua. Kekayaan kami adalah buku-buku yang berserakan. Ada yang tulisan tentang puisi, tentang guru. Buku. Jadi itu saja yang disiapkan. Dan kami disuruh belajar, bukan diajar. Enak sekarang ya bimbel. Orang tua udah sekolahin, bayarin bimbel lagi. Puyeng tahu jadi orang tua kalau harus sekolahin bayarin bimbel lagi, itu mahal. Tapi anak-anak sekarang dikasih kemudahan yang begitu banyak itu nggak dipergunakan. Saya ada bimbel di Sepatan. Jadi saya lihat seorang anak ya, dia lumayan orang tuanya mampu, sekolah di Tangerang Kota sini. Dia dari Sepatan tapi sekolah orang tuanya ngantarin loh, naik mobil tiap hari bolak-balik ngantarin ke di Tangerang Kota, ke Tang City situ sekolahnya. Bayangkan, sekolah dari Sepatan, sekolahnya di Tang City, karena orang tua pasti mau sekolah yang bagus kan, orang mampu. Yang kedua, dia lesin bimbel balita. Anaknya anggota. Mamanya bilang, Miss, dia belum bangun. Pagi, oke saya pindahkan jamnya ke sore. Karena kebetulan murid kita belum terlalu banyak, jadi saya bisa pindahkan ke sore. Malam ya Mam, jangan lupa. Malam katanya pusing, kau mau belajar. Kayak gitu. Nilainya kemarin raport terima, nilainya hanya paling tinggi 60. Padahal ada bimbel, sekolah di sekolah yang bagus. Ya kayak gitu, malas-malasan belajar. Mamanya sampai minta maaf saya berulang-ulang, karena saya sampai bikin catatan rangkuman khusus buat dia supaya gampang belajarnya. Karena saya juga pengen anak-anak saya berhasil. Anak lain nilainya tinggi-tinggi. Malah dia bilang gini, kalau gitu besok-besok PR tuh Miss yang kerjain, kalau Miss yang kerjain 100 kalau saya kerjain cuma 80 katanya. Enggak, saya bilang kamu kerjain baru saya periksa. Kemudahan yang orang tua berikan bukannya dimanfaatkan dengan baik, tapi justru membuat seperti ini anak-anak zaman sekarang. Mereka kurang berpikir, mereka belum, mungkin harus sekali-sekali orang tua harus bicara pribadi dengan mereka. Bagaimana sulitnya berjuang, bekerja, mencari nafkah di kota Jakarta. Mereka pun harus menyadari itu. Mereka tahu tidak mudah untuk orang tua mendapatkan rupiah demi rupiah. Sehingga mereka tahu bagaimana harus menghargai berkat Tuhan itu. Saya sampai bilang sama anak murid saya yang ini, kalau Miss kayak kamu Miss sudah jadi dokter spesialis. Saya bilang kayak gitu, dibilang Miss kuliahnya teologi ya, tapi matematika fisika keren banget, dia bilang gitu. Lah, saya ya nggak ngomong sombong, tapi memang dari SD juara 1 sampai selesai. Dan saya ikut beberapa olimpiade MIPA dari NTT. Saya memang karena orang tuanya begitu, belajar, nggak ada waktu main game. Aduh, zaman dulu pakai main yang ada air-airnya itu bulat-bulat, karena teman-teman saya main begitu, nggak ada. Kerjaan saya kalau sekolah belajar, makan tidur belajar. Saya bilang sama dia kayak gitu. Dulu saya mau jadi dokter, saya bilang kayak gitu. Saya sampai dari SMP, saya sudah dapat beasiswa dari UGM. Saya sering dikirimin buku-buku.
jadi Ganexa Eksak Bandung gratis. Saya disekeliling buku dari SMP sampai SMA. Tapi waktu tamat SMA saya lulus ujian, saya diam-diam ikut. Bapak saya nangis waktu terima kelulusan yang dari UGM. Bapak saya bilang, maaf papa nggak akan sanggup biayain kamu. Papa mama hanya guru SD waktu itu. Kami nanti kuliahin kamu sampai kena dan kamu nggak selesai. Papa saya suruh saya ambil yang beasiswa karena saya dapat beasiswa ke MIPA di Universitas Nusa Cendana Undana. Papa saya lebih condong saya ke situ aja. Ya saya akhirnya kuliah ke sana, tapi berapa bulan kemudian saya terima panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan dan saya tinggalin kuliahnya. Saya bilang sama dia, kalau saya punya orang tua kayak kamu yang semua fasilitas tersedia, nggak tahu deh. Saya cuma bilang, papa saya mau jadi ini, saya mau sekolah ini, saya mau sekolah ini. Maka adik saya sekarang dia kuliah, dia ambil apoteker. Saya bilang sama dia, kamu mau sekolah apapun kita sekolahin dan selesaikan itu. Jangan main-main, jangan pikir gampang. Adik saya laki-laki tinggal satu-satunya. Sesudah papa saya meninggal, dia sekarang doakan, dia sedang pendidikan apoteker, dia sudah selesai farmasinya. Yang waktu pernah datang sini ya, lewat sini baru dia ke Bandung. Terlalu mudah itu membuat anak-anak tidak bisa menghargai. Karena kita tidak mendidik mereka dalam Tuhan. Kita hanya kasih. Tapi kita tidak mendidik mereka bahwa itu anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan yang harus mereka hargai. Jadi kalau kita mau salahkan anak 100%, saya bilang gak 100% salah anak. Dia gak tahu kalau itu berkat Tuhan. Dia kira papanya dapat job besar. Ya papa saya hanya petik, datang ke depan pohon depan rumah, petik duitnya ada. Setiap kali, papa perlu 10 juta, ada. Papa perlu 5 juta, ada. 2 juta, ada. Langsung transfer kan kita. Tapi gak pernah didik anak kita dalam Tuhan. Gak pernah ajarkan dia bahwa ini berkat Tuhan yang harus dihargai. Ini bukan uang petik di pohon, tak. Dia tahu bagaimana orang tuanya berjuang. Mari didik anak kita dalam ajaran Tuhan, didikan Tuhan yang benar. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang menghargai berkat Tuhan, gak main-main, gak suka-sukanya, karena dia pikir hidup ini adalah milik dia. Ke depan Bapak Ibu, kalau kita terlalu memberikan semuanya dengan gampang, ke depan dia bingung dengan hidupnya di depan. Dan itu sumbangan kesalahan dari kita. Hormatilah anak-anak, taatilah, karena di sanalah engkau berbahagia dan panjang umur. Berbahagia itu di dalam Alkitab ditulis diberkati. Diberkati dalam segala apa yang engkau kerjakan. Apapun yang engkau lakukan, engkau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil, itu diberkati. Bukan berbahagia, oh senang, enggak. Diberkati dan panjang umur. Mau hidup kita diberkati, segala yang kita lakukan Tuhan permudah. Tuhan buka jalan untuk apapun yang kita kerjakan. Kuncinya hormati, taat, tunduk pada orang tua. Tunduk, taat, hormat pada orang tua. Ada tulisan, Bapak Ibu mungkin pernah baca, kalau engkau mau hidupmu menjadi seorang yang besar, perlakukan orang tuamu juga sebagai orang besar. Ya, benar. Perlakukan orang tuamu seperti raja. Saya pernah baca tulisan itu. Itu Alkitabiah Bapak Ibu. Sekalipun itu ditulis oleh seorang yang tidak kenal Tuhan mungkin. Tapi kata-kata itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu mau diberkati dalam jalan hidupmu, menjadi orang yang diberkati dalam segala yang kau lakukan, hormati, taati orang tuamu di dalam
Karena haruslah demikian. Siapapun dan apapun orang tua. Dan orang tua, mari didik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Ajarkan mereka semua jalan kehidupan ini. Pada saat mereka duduk, pada saat mereka bangun, pada saat mereka berjalan, pada saat tulis di depan pintu, di telapak tangan mereka, di dahi mereka. Kenapa Tuhan bilang didik anak kita harus seperti itu? Ingatkan mereka terus menerus tentang ajaran Tuhan, didikan Tuhan, tentang firman Tuhan ini, tentang jalan hidup yang harus mereka lalui. Tapi orang tua gak punya waktu sama anak. Masalahnya sekarang kita bekerja benar untuk anak kita, tapi ini adalah waktu untuk mendidik mereka di dalam Tuhan. Jangan salahkan mereka ke depan ketika mereka tidak tahu jalan. Ternyata karena kegagalan kita orang tua yang tidak mengajarkan jalan itu pada mereka. Terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan pelayanan kita, terlalu sibuk dengan bisnis kita. Kita pakai alasan itu demi anak-anak. No, demi kita. Kemarin saya tersentuh dengan bahasa WA-nya Mami, menemani anak-anak juga pelayanan. Kemarin saya ada pelayanan sama Mami seharusnya. Saya sudah izin ke sekolah musik tempat saya bekerja, jam 10 dan 11 saya izinnya. Tiba-tiba WA dari sekolah yang kembar. Ma, besok jam 7 sudah ada di sekolah, ada lomba. Tidak ikut lomba sampai jam 11. Ini job yang gak bisa saya gantikan orang lain. Kalau job di sekolah musik masih banyak guru yang bisa gantikan saya kalau saya tidak kerja lagi di sana. Tapi job sebagai ibu adalah job selamanya, dan itu tidak tergantikan. Kadang-kadang pilihan yang sulit ya. Saya juga seorang hamba Tuhan yang kadang-kadang harus kayak kemarin mau itu baptisan. Saya bilang, untuk hari ini saya minta maaf Mami, karena kembar Filiar bilang harus ada mama. Dia gak mau ikut lomba kalau gak ada mama. Akhirnya saya harus minta maaf sama ibu saja ya, sama mungkin dengan Cimenya, sama Neti dan teman-teman. Tapi ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita belajar bagian firman Tuhan ini untuk menjadi orang tua yang sungguh-sungguh. Bukan hal yang mudah, saya pun belajar Bapak Ibu. Kadang-kadang keenakan, keasikan kerja, lupa tugas sebagai ibu, lupa tugas tanggung jawab. Tapi saya pun belajar, dan mari kita sama-sama belajar untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mempersiapkan panah-panah bagi anak-anak kita, sehingga mereka tahu bagaimana mereka harus meluncurkan panah-panah mereka di masa depan, dan mereka menjadi orang yang berhasil. Bapak Ibu, panah itu digunakan dalam perang kan? Masa yang akan datang, anak-anak kita akan menghadapi peperangan dalam hidup. Dan mereka harus tahu bagaimana saat yang tepat untuk melepaskan busur mereka, dan mereka menjadi pemenang. Itu tugas kita, mengisi, mengajarkan anak-anak kita bagaimana harus menyiapkan panah itu. Puji nama Tuhan. Didik, firman Tuhan katakan, didik anak kita dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, relasi orang tua dan anak selesai. Ada satu bab pembahasannya di situ yang mungkin saya tadi lupa bahas. Jangan bangkitkan amarah anakmu. Kita kadang-kadang mendidik anak-anak kita pikir kita didik, tapi kita sedang membangkitkan amarah mereka. Karena kita didik mereka bukan dengan kasih, tapi dengan emosi dan sisa-sisa kelelahan kita dari kerja. Benar atau betul? Kita tidak mendidik mereka ketika kita memarahi mereka tanpa ada didikan di dalamnya. Kita nggak memberikan petunjuk, kamu
seharusnya begini, marah benar. Kalau anak dibiarkan orang tuanya melakukan kesalahan itu juga salah. Harus marah, harus tegas sama dia saat dia salah. Harus, kalau memang kesalahannya fatal, dan harus mendapatkan rotan, kasih rotan. Ayat firman Tuhannya ada kok. Gak dosa itu. Tapi bukan dengan amarah. Dengan lagi kesal sama istri, hantamnya di suami, hantamnya di anak, jual. Lagi marah sama suami, hantamnya di anak, jual. Lagi marah sama karyawan, hantamnya di anak. Anak pelampiasan kemarahan kita. Maka dia besar dengan kebencian dan dendam. Atau sisa-sisa kelelahan, pusing tadi, berantem mungkin dengan bos di kantor, atau kena marah dari bos di kantor, gak bisa balas kan? Pulang, anak bikin kesalahan kecil langsung meninggalkan luka buat anak. Dendam, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Karena bagaimana kita mendidik mereka, kita mengasihi mereka, dari situ mereka kenal Allah masalahnya. Mereka kenal Allah itu di dalam rumah. Mereka pun harus tunduk kepada kita seperti tunduk kepada Allah. Yes, benar. Tapi mereka pun harus melihat teladan Allah dalam hidup kita. Teladan Allah mengasihi dan mendidik mereka, bukan hanya dalam amarah kita, kebencian yang kita lampiaskan, sisa-sisa kepahitan di masa lalu. Pada saat kita dulu dididik sama orang tua dengan kepahitan, kita lepaskan kepahitan itu di anak-anak kita. Jadi anak-anak mendapatkan limpahan kemarahan dari masa kecil kita, karena kita dulu dididik dengan cara yang begitu. Enggak, baik. Selesaikan dan ampuni masa lalu. Kalau ada masa lalu yang penuh dengan kepahitan dan didikan yang tidak benar dan tidak di dalam Tuhan. Dan mari didik anak kita dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, kasih tidak meniadakan kewajiban yang kedua dalam hubungannya dengan pekerjaan. Bagaimana seharusnya Tuhan bersikap kepada hamba dan hamba bersikap kepada Tuhan. Zaman sekarang tidak ada Tuhan dan hamba, tetapi adakan karyawan dan adakan bos atau pimpinan, adakan bawahan, adakan atasan. Benar? Itu kalau kita aplikasikan bagian firman Tuhan ini, aplikasikan dalam hidup kita. Gak usah mikir, saya bukan hamba, tapi saya bawahan, tapi saya bos, tapi saya pimpinan. Dan itu sama dalam bagian firman Tuhan ini. Bagaimana seharusnya bersikap sebagai bawahan? Taatilah pimpinanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya takut, tapi gentar. Di dalamnya ada respect dan hormat. Yang kedua, jangan cari muka. Firman bilang, hanya di depan mereka engkau kelihatannya rajin, engkau kelihatan lakukan yang terbaik, carmuk. Di depan mereka rajin, di belakang mereka melakukan semuanya. Dari mana kita bisa menjadi karyawan yang terbaik? Anak buah yang dipercaya, bawahannya dipercaya dan diandalkan. Kalau kita hanya kerja pada saat ada bos dan gak ada bos, kita tidur-tiduran, kita ongkang-ongkang kaki, main YouTube, main game. Sekarang karyawan juga begitu. Kebanyakan main game. Yang kedua, yang berikut, rela segenap hati melakukan kewajiban. Tugas tanggung jawab kita, lakukan itu segenap hati. Firman Tuhan katakan, lakukan itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan, ada upah bagi semua yang melaksanakan kewajiban. Jangan menghitung untung rugi. Wah, enak aja tuh bos perintah-perintah seperti ini. Kadang kalau saat kita menjadi bawahan, kita mendapatkan pekerjaan milik kita di luar job desk kita protes. Itu di luar job desk saya.
Padahal coba kita lakukan itu dengan taat dan setia. Bukankah itu ada apresiasi khusus buat kita? Artinya dia mengandalkan kita. Pimpinan kita andalkan kita loh. Dia bisa percayakan kita pekerjaan di luar job desk kita. Berarti kita karyawan yang keren loh. Bukankah harusnya kita menghargai itu? Ini kita hitung-hitungan. Emang gue dapat apa lagi tambah dari itu? Minimal mungkin kamu gak dapat duit, tapi dapat ilmu kan? Ilmu itu lebih mahal daripada duit. Kepercayaan itu lebih mahal daripada duit. Kalau engkau sudah dipercaya orang, engkau sudah dipercaya, duit itu datang sendiri. Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adikku semua. Kalau saya saksikan hari ini lagi tentang hal ini, nanti panjang. Kalau waktu kita udah selesai, nanti di waktu yang lain saya akan bicara tentang ini. Pekerjaan yang diberikan bagimu di luar kapasitasmu itu justru tempat untuk engkau belajar mengasah dirimu lagi, memperlengkapi dirimu lagi, dan engkau pasti di depan akan menjadi orang yang diandalkan. Percayalah. Mungkin hari itu duit engkau gak dapat, kita gak dapat hari itu, tetapi ilmunya kita dapat, dan ke depan orang akan mengandalkan kita dan duit datang sendiri. Sudah pasti. Kalau kita sudah menjadi orang yang diandalkan, gak usah cari duit, duit datang sendiri nyari kita. Oh, yang itu ya, oh bagus dia kalau kerjanya, hasil kerjanya keren, dia udah berhasil, anak-anak murid dia begini. Oh, udah pasti kayak gitu. Itu dari mulut ke mulut, gak usah kita harus berlelah-lelah. Dari mulut ke mulut orang akan datang, kepercayaan itu akan datang. Maka Tuhan bilang, kalau orang memaksa mau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, di dalamnya mungkin gak ada upaya langsung rupiah yang kau terima, tetapi persiapan bagimu untuk ke depan menjadi orang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Itu lebih mahal harganya. Bro, sis, anak-anak muda, Bapak Ibu yang sudah berjalan duluan, pasti mereka tahu banyak tentang hal ini. Kita tanya sama mereka, bagaimana mereka menjadi sukses dalam perjalanan hidup mereka. Saya pasti yakin waktu dulu mereka berjuang, mereka melakukan lebih dari seharusnya mereka lakukan. Maka saat ini mereka menikmati hasil dari apa yang dulu mereka kerjakan. Gak ada yang gampang di dunia ini. Gak ada duit duduk-duduk terus datang rupiah-rupiah itu. Judi kali ya? Gak juga. Judi juga hari ini Anda menang, besok belum tentu. Malah jangan-jangan habis-habisan. Karena banyak orang yang sampai jual rumah habis karena judi. Dikasih kemenangan 1 kali 50 juta, udah pasang lagi 1 M, langsung rumah terjual 2M, 3M, 4M, lepas karena judi online. Banyak kok, banyak cerita sama saya, dia kerja puluhan tahun sampai nangis-nangis. Kalau saya kerja puluhan tahun untuk bisa beli rumah, tapi habisnya hanya karena judi online. Ya, kan mau gampang kan? Nggak ada yang mudah. Kita harus benar-benar melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita harusnya lakukan. Belajar dan belajar dalam hidup ini, belajar itu nggak kenal umur. Belajar dan belajar, maka kita bisa. Orang lain bisa, kita pasti bisa. Mereka pun belajar, kan kita belajar. Jangan kita jadi orang yang malas. Tuhan ciptakan kita nggak jadi orang malas. Maka di dalam firman Tuhan kita belajar tentang etos kerja anak Tuhan. Bekerjalah dengan segenap hati seperti itu Tuhan, untuk Tuhan. Saya mau tutup bagian firman Tuhan ini dengan etos kerja anak Tuhan. Bekerjalah dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka sukses pasti di depan menantimu. Gak usah mikir untung rugi sekarang. Enak banget gue kerja dari sini lari ke sini. Itu kelihatan orang malas kalau udah ngomong kayak gitu.
yang malas. Waktu di ibadah pemuda, kadang-kadang anak-anak muda di sana, mereka dari orang-orang tua, keluarga-keluarga yang rata-rata menengah ke bawah. Lalu mereka sering tanya sama saya, suatu saat dalam sebuah eventnya sekolah musik, terus mereka ikut, dan di situ mereka melihat saya. Lalu tadinya mereka tahunya saya hanya seorang pendeta, hamba Tuhan, dan di sana mereka tahu bahwa saya ternyata guru senior, salah satu guru senior. Ya, puji Tuhan, itu saya tahu itu karena Tuhan, bukan karena saya. Lalu mereka tanya sama saya, bagaimana bisa begitu? Ya, saya kasih tahu, lakukanlah segala sesuatu. Saya bukan sarjana musik. Baca gue, di belakang saya adalah sarjana teologi, musik bilang. Tapi yang sering saya ajar bawahan-bawahan di bawah saya, senior junior saya adalah lulusan Universitas Pelita Harapan, jurusan musik. Agak lucu ya, memang kadang-kadang lucu. Tapi kalau Tuhan yang tahu, Tuhan yang percayakan, nggak ada yang mustahil. Belajar, kuncinya adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, rajin. Allah membenci orang malas. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu berbaring, maka datanglah kemiskinan, datanglah kekurangan yang menyerbu engkau. Amsal 24 ayat 33. Orang yang suka menunda pekerjaan, bentar lagi, bentar lagi, mesti tidur, bentar. Itu bahasa yang sering kita dengar kan? Kan firman Tuhan juga bilang tidur sebentar lagi. Kata sebentar lagi itu diulang-ulang loh dalam Amsal ini. Malas, datanglah kemiskinan, kekurangan menyerbu engkau. Apakah artinya kita kaya? No. Kekayaan itu bukan bicara tentang nilai rupiah miliaran yang engkau peroleh, yang engkau ada dalam rekeningmu selalu. Tapi itu bicara tentang segala kecukupan, segala kelimpahan, semua yang engkau perlukan Tuhan menyediakan bagimu. Itu kekayaan, itu luas bahasanya. Yang kedua, yang berikut, ayat Amsal 18. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi teman si perusak. Si perusak itu siapa? Si perusak itu siapa? Kalau malas dalam pekerjaan itu temannya iblis, temannya sibolis, temannya setan. Maka rajinlah. Mari menjadi orang yang rajin, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan rajinlah, karena Tuhan mencintai orang yang rajin. Orang yang rajin akan menguasai negeri firman Tuhan yang betul. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Kami belajar bagaimana seharusnya menjadi orang percaya yang hidup di dunia ini. Kami tahu kasih Tuhan bagi kami tidak meniadakan kewajiban kami sebagai manusia. Dan ajarkan kami bagaimana kami seharusnya menjadi orang tua bagi anak kami. Ajarkan kami bagaimana seharusnya menjadi anak bagi orang tua kami. Ajarkan kami bagaimana menjadi seorang karyawan bawahan yang baik bagi pimpinan kami, dan pimpinan yang baik bagi para bawahan kami. Kami memiliki etos kerja anak Tuhan yang bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan dan rajin melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Karena kami tahu ketika kami dapat diandalkan dalam segala pekerjaan dan apapun yang kami kerjakan, di situ nama Tuhan akan dipermuliakan.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta kesediaan Cimen yang berdoa untuk persembahan, dan kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Maju ke depan seperti biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang baik Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk segala firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, biar memakai lagi-lagi anak Tuhan. Kau menyertai setiap pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Pada saatnya kami akan memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dahulu buat kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kemuliaan nama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan berdoa bagi yearly meeting Gereja Sahabat Indonesia yang hari apa ya? Hari Rabu ya Mom ya? Iya, hari Rabu atau hari Kamis akan berlangsung di Halmahera jauh. Kita berdoa bagi perjalanan mereka, karena seperti yang beberapa minggu kemarin saya ceritakan bahwa mereka harus melewati penerbangan yang panjang sekali, tapi setelah itu mau masuk ke pulau Obale, Pulau Obi. Mereka harus naik speedboat
Ya, jadi itu perjalanan yang tidak mudah, tapi memang untuk tahun ini Gereja Sahabat Indonesia mengadakan yearly meeting atau rapat tahunannya di sana. Karena itu kita berdoa bersama-sama untuk hamba-hamba Tuhan yang sebagian sudah mulai berjalan, apalagi yang dari Kalimantan dan dari Makassar, mereka sudah mulai berjalan dari daerah mereka masing-masing, ada yang dengan kapal, ada yang dengan pesawat. Kita berdoa untuk perjalanan mereka supaya mereka sampai di Pulau Obi, mereka bisa bersidang di sana, dan Tuhan menyertai semua acara yang meeting tahun ini di Halmahera. Kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa juga buat pelayanan kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini secara khusus untuk yearly meeting. Saya minta kesediaan Pak Fritz yang lebih tahu keadaan untuk berdoa untuk yearly meeting. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama untuk yearly meeting. Syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu, karena kami yakin percaya bahwa keberadaan kami sampai dengan saat ini semua atas berkat dan karunia Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan. Semoga kami menjadi ayah, menjadi anak, menjadi ibu yang baik dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada Tuhan dalam mendidik dan membesarkan serta mengerdak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Bapa di sorga, kami mau mendoakan kepada bangsa dan negara ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya sungguh bahwa bangsa dan negara ini adalah pemberian Engkau, pembentukan Engkau bagi kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami inilah minoritas di bangsa dan negara ini. Kami tidak bisa berbuat banyak Tuhan, tapi kami serahkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Oleh karena itu kami yakin dan percaya sungguh bahwa penyertaan Tuhan kepada seluruh pimpinan negara, mulai daripada presiden sampai ke tingkat RT, Tuhan berkati mereka. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Kami akan masuk pada tahun-tahun politik Tuhan, di mana suasana semakin hari semakin panas, suasana semakin hari semakin tidak benar. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini. Kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan sertailah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga pada saat nanti semuanya akan menjadi sejahtera bagi kami semua Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, kami berdoa saat ini menyerahkan yearly meeting ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena tahun ini kembali Sinode Gereja Sahabat Indonesia boleh mengadakan rapat tahunan di Halmahera. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri atau yang sudah melakukan perjalanan dari daerah-daerah ke Jakarta dan akan melanjutkan perjalanan ke Halmahera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai setiap perjalanan hamba-hamba-Mu dari setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga mereka bisa sampai ke tempat sidang dengan baik, dan semua kegiatan persidangan dapat dijalankan, dapat dilaksanakan dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan keputusan-keputusan yang baik juga yang berguna bagi kemajuan pelayanan Gereja Sahabat Indonesia. Kami berdoa para pimpinan Sinode yang akan berangkat dari Jakarta Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu, hikmat Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu, para pembicara yang akan berbicara dalam acara ini, hikmat Tuhan menolong mereka, dan rencana mereka akan mengadakan KKR di Pulau Obi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati, menolong acara ini Tuhan, sehingga banyak jiwa dibawa kembali kepada Tuhan melalui KKR yang akan mereka lakukan di akhir sebagai penutup acara yearly meeting ini. Kami berdoa tangan Tuhan turun atas acara ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terlibat dalam acara ini Tuhan memberkati, dan kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan. Banyak orang dibawa kembali kepada Tuhan
memuliakan nama Tuhan. Mereka yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, mereka yang menjalankan hidupnya sesuai rutinitas, tapi mereka dengan KKR yang akan berlangsung, kami percaya mereka akan dibawa kembali ke kasih yang mula-mula kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh rangkaian pelayanan ibadah yang berlangsung dalam minggu ini dalam Gereja Sahabat Indonesia. Kami berdoa, kami bersyukur untuk baptisan kemarin yang bisa berjalan dengan baik, dan kami berdoa juga, kami bersyukur untuk hari ini ibadah yang sudah ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang selanjutnya. Kami percaya juga semuanya ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami berdoa hamba-hambamu, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir dari rumah mereka masing-masing, yang datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan tahu keadaan mereka, hamba-hambamu satu persatu, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kalau mereka ada pergumulan dengan pekerjaan dan usaha mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, beri jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya firman-Mu oleh bilur-bilur-Mu, hamba-hambamu mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa mendukung Ibu Nur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Ibu Nur, pulihkan hamba-Mu dengan kuasa darah Tuhan. Hamba percaya di tengah-tengah keterbatasan hamba-Mu, tapi dia boleh datang beribadah di tempat ini. Kami tahu itu karena kekuatan, karena semangat yang Tuhan beri baginya. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan perhitungkan semua yang hamba-Mu lakukan di hadapan Tuhan sebagai kebenaran. Dan Tuhan pulihkan hamba-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Heni yang masih terbaring sampai hari ini. Kami mendukung hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan hamba-Mu, dan kuasa darah Tuhan kami percaya hamba-Mu mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus mendukung Ibu Eli. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan, sukacita, dan kami percaya bahwa hamba-Mu selalu diberikan kesehatan daripada Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi Oma Rita Tuhan. Kami bersyukur perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyertai Oma Rita sampai hari ini, dan seluruh orang tua kami yang ada di Gereja Sahabat Indonesia di usia mereka yang saat ini Tuhan tidak mudah bagi mereka, masalah kesehatan dan berbagai hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan sama dan beri kekuatan yang baru senantiasa. Janji Tuhan bagi sampai memutih rambut mereka, sampai memutih rambut kami, Tuhan menggendong, menjaga, memelihara. Dan kami percaya semua orang tua kami yang ada di Gereja Sahabat Indonesia mendapatkan perlindungan dan penopangan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami. Kami mohon juga kekuatan dan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru terus menerus Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab kepercayaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan beri baginya. Dengan begitu banyak kepercayaan yang Tuhan berikan, kami juga mohon kekuatan baru, kekuatan ekstra Tuhan beri bagi hamba-Mu, baik sebagai seorang guru, kepala sekolah, maupun sebagai seorang gembala, sebagai seorang pelayan, dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan beri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua umat Tuhan, Gereja Sahabat Indonesia berdoa, Tuhan beri kekuatan yang baru, kesehatan. Tuhan kuatkan setiap syaraf dalam tubuhnya. Tuhan beri kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Dan berkati keluarga hamba-Mu, anak-anak, cucu menantu dari hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati orang tua, saudara-saudara dari hamba-Mu, keluarga besar dari hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjagai. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami berdoa mendukung setiap gereja-gereja Tuhan yang beribadah pada hari ini di seluruh Indonesia maupun bahkan seluruh dunia. Mereka memuliakan Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan yang memimpin ibadah dan setiap umat Tuhan yang beribadah. Kami rindu kekuatan daripada Tuhan menolong, menguatkan hamba-hamba-Mu untuk berdiri menyatakan iman dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Fritz. Dan kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun.
Silakan maju ke depan. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada doa khusus yang perlu didoakan supaya didoakan sama Ibu Gembala. Tidak ada, maka Ibu Gembala akan menutup ibadah. Pagi ini ada jemaat yang baru hadir hari ini. Tidak ada dulu. Ini kita tangan Ibu Ing ya. Tuhan berkati Ibu. Silakan duduk. Selamat datang ya. Biar Ibu damai pulang dan boleh jadikan tempat ini menjadi tempat berjemaat yang tetap. Baiklah, berita mimbar yang datang hari Jumat nanti kita tetap ada doa. Kami sudah mulai doa. Hari Jumat kemarin memang tidak banyak, tapi kami percaya saudara pada minggu-minggu ini bisa datang doa jam 7 hari Jumat di gereja kita ini. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersyukur kemarin kita membaptis satu ibu yang dari Muslim. Ya, nah kalau saya ingat kisah singkat dari ibu ini, iya, beberapa tahun lalu saya tahu dengan suaminya paling menentang saya. Suaminya nggak suka karena anak-anaknya datang kepada Tuhan gitu melalui pelayanan yang kita layani. Maka suatu saat dia marah-marah gitu. Dia marah-marah dengan saya, tapi yang menjadi luar biasa, saya mau katakan doa itu punya kuasa yang amat besar. Nah, suatu hari dia sakit. Suaminya sakit parah. Kemudian sebelum dia pergi dia bilang begini, saya mau ketemu Ibu Maria. Tolong kamu bawa Ibu Maria kemari gitu. Ya sebagai hamba Tuhan saya jalan dan dia katakan gini, Bu saya mau minta maaf. Saya nggak tahu kalau dia udah mau pergi ya. Lalu saya bilang ke bapak ini, saya nggak pernah menyimpan sakit hati kok dengan bapak karena dia nggak percaya Tuhan. Ngapain walaupun dia marah-marah saya biarkan aja gitu ya. Nah dia minta maaf. Saya masih sempat katakan kepadanya, di dunia ini tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Karena Yesus itu jalan. Lewat dia kita bisa masuk ke surga, tanpa dia nggak bisa. Nah, berapa kali saya sempat datang berdoa buat dia dan bersyukur sebelum dia pergi, saya nggak tahu dia terima Yesus apa enggak, itu saya nggak tahu urusan dia dengan Tuhan. Tapi sempat dari yang benci saya gitu, beberapa kali saya datang kunjungi, setelah itu dia pergi ya, dia meninggal gitu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian baru saya lihat istrinya datang kepada Tuhan dan saya berikan pelajaran sudah 3 bulan ke dia tentang Tuhan. Lalu pada akhirnya dia minta baptis privat. Jadi belum pernah terjadi ya privat, tapi dia minta saya harus dibaptis biar sendiri gitu. Jadi kemarin kami melakukan baptisan untuk ibu ini, namanya Ing juga, jadi sama dengan ibu ini ya. Dan kiranya Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita dengan saudara yang mau memberikan persembahan Natal, silakan kepada Ibu Tantri ya. Jadi Ibu Tantri adalah bendahara Natal untuk tahun ini. Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kami bersyukur karena baiknya Tuhan, kami masih ada di hadapan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya pimpinan-Mu dalam hidup kami tidak untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Tuhan menyertai kami, Tuhan menguduskan kami. Kami ada untuk menerima pengampunan dari waktu ke waktu, supaya suatu hari kelak tiba saat kami pulang ke rumah Tuhan, kami pasti selamat. Atau suatu saat Yesus datang mendadak karena kami tidak tahu waktunya, kami diselamatkan karena Tuhan baik bagi kami.
Jemaat yang hadir hari ini kami percaya keseluruhan jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Berkati para pelayan hari ini, musik, singer, liturgis, hamba-Mu yang berbicara, hikmat datang berlebih-lebih lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan ikut campur tangan. Sekolah bimbel musik yang sudah dibuka oleh hamba-Mu, Tuhan berkati itu menjadi berkat yang besar bagi setiap siswa yang masuk dalam pelajaran atau belajar di tempat bimbingan belajar ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga yang memegang LCD sound system kami, Tuhan berkati. Semua yang hadir dalam pelayanannya tidak kelihatan pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Natal yang akan datang. Kami percaya segala sesuatu Tuhan akan cukupkan, sehingga Natal itu kami boleh merasakan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang, jemaat akan pulang. Kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena itu angkatlah hatimu dan tanganmu untuk menerima berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan berkat-Nya. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keluar masukmu, kemanapun engkau pergi, berkat Allah turun bagimu. Dan damai sejahtera di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhanmu kembali pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lain. Shalom Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar. Untuk Natal kita akan